Taman Impian Jaya Ancol. Aturan baru itu seiring dengan penurunan level PPKM Provinsi DKI Jakarta menjadi level 2. Antusiasme keluarga untuk berlibur di pantai Taman Impian Jaya Ancol mulai meningkat. Terlihat pantai yang sudah dipadati keluarga untuk berlibur. Pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan selama mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol. Selain itu, pengunjung wajib membeli tiket secara daring dan masuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Ancol pada libur akhir pekan ini, pemirsa, sudah ada rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Fatan Jauhar serta pilot drone David Sibarani di sana. Ya Nadia, saat ini sudah diperbolehkan anak di bawah 12 tahun untuk masuk ke Ancol. Apa saja persyaratannya? Bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana, Nadia? Ya, Julita dan juga pemirsa, saat ini Taman Impian Jaya Ancol kembali mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun untuk kembali mengunjungi kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Tentunya ini sesuai dengan penurunan level PPKM dari pemerintah, di mana saat ini DKI Jakarta sudah turun menjadi level 2. Dan menurut pantauan kami, baik di kawasan pantai ataupun juga di dunia fantasi, memang terlihat cukup banyak anak usia di bawah 12 tahun dan bahkan di bawah 5 tahun begitu yang terlihat mengunjungi bermain di pantai ataupun di kawasan wahana dunia fantasi. Dan tentu saja dengan pendampingan dari orang tua. Terkait dengan penerapan protokol kesehatan, tentu protokol kesehatan ini menjadi salah satu syarat begitu agar anak-anak usia di bawah 12 tahun dapat kembali mengunjungi kawasan Impian Jaya Ancol. Julita dan juga pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana penerapan protokol kesehatan yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan juga apa saja syarat agar anak-anak usia di bawah 12 tahun ini dapat kembali mengunjungi tempat wisata ini, kami sudah bergabung dengan Direktur Operasional PT Taman Impian Jaya Ancol, Edi Prasetyo. Selamat siang, Bapak. Ya, siang, Mbak. Pak, ini hari ini terlihat cukup banyak ya anak-anak yang mengunjungi. Untuk penerapan protokol kesehatan ini seperti apa, Pak? Untuk pengawasan ataupun juga apakah ada sanksi, Pak, yang diberlakukan? Iya, penerapan protokol kesehatan sudah pasti. Kita pertama pembelian tiketnya harus online ya, Mbak ya. Harus online, jadi kita tidak melayani pembelian tiket on the spot, jadi semuanya harus online. Kemudian juga sekarang untuk yang pembukaan terbaru kali ini kita ada penerapan tambahan untuk aplikasi Peduli Lindungi. Jadi semua pengunjung kami yang akan masuk ke kawasan rekreasi Ancol, kami himbau untuk segera menginstal aplikasi Peduli Lindungi untuk kami kami scan di pintu masuk Ancol. Jadi untuk yang kategori hijau dan kuning saja yang kami izinkan untuk masuk ke areal Ancol. Kemudian dari sisi fasilitas kami juga menyiapkan signet, petunjuk penerapan protokol kesehatan, juga kami juga melakukan disinfektan rutin untuk seluruh area-area kami yang sering disentuh oleh publik ya. Kemudian dari sisi orang juga kami menambahkan satgas penerapan protokol COVID, baik itu di area pantai maupun di unit-unit, tujuannya untuk menghimbau para pengunjung kami untuk selalu patuh pada protokol kesehatan. Dan terakhir kita selalu aktif ya mengkomunikasikan terhadap aturan-aturan baru mengenai protokol kesehatan, baik itu di sosial media kami maupun melalui misalnya media-media outdoor kami gitu. Baik Pak Edi, kalau kita lihat dari jumlah pengunjung nih Pak, apakah ada kenaikan yang signifikan setelah adanya pengizinan untuk anak usia di bawah 12 tahun ini? Ya, ada sedikit peningkatan ya Mbak, cuma memang masih di bawah batas 25% karena memang sesuai regulasi kita dibatasi 25% saja maksimal. Cuma memang melihat trennya hari ini sepertinya masih di bawah itu, masih sekitar mungkin hari ini sekitar 15% dari kapasitas maksimal yang datang ke Ancol hari ini gitu. Tapi paling ramai di mana nih Pak? Kalau secara proporsi antara yang datang sama kapasitas wahananya, dunia fantasi lebih padat dibandingin yang lain, cuma masih di bawah 25%. Sekarang Pak, ini seluruh wisata sudah dibuka wahananya atau ada yang masih ditutup atau juga ada larangan-larangan nggak Pak untuk di pantai sendiri atau di wisata mana? Ya, untuk wahana sendiri kita hanya tinggal Atlantis yang belum buka ya. SeaWorld kemarin sudah beberapa hari yang lalu sudah kami buka. Kemudian larangan-larangan yang mungkin sekarang kami masih belum mengizinkan untuk melakukan aktivitas di air di pantai. Jadi silakan beraktivitas di pasir, silakan berolahraga di sepanjang pantai. Cuma untuk berenang di pantai kita nanti tunggu lihat situasi dulu. Baik, ada himbauannya Pak untuk para pengunjung?
Ya, mari kita sama-sama, baik kami sebagai pengelola maupun pengunjung, kita sama-sama patuh protokol kesehatan supaya kita bisa berekreasi dengan aman dan sehat. Baik, terima kasih banyak Pak Edi atas waktu dan kesempatannya Bapak. Ya, Julita dan juga pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan Direktur Operasional PT Taman Impian Jaya Ancol, Edi Prasetyo, yang menyampaikan juga beberapa syarat agar para pengunjung dan juga anak di bawah usia 12 tahun dapat kembali bermain di Taman Impian Jaya Ancol. Salah satunya adalah melakukan pembelian tiket secara online, kemudian juga tentunya anak-anak harus didampingi oleh orang tua, dan orang tua sendiri juga tentunya harus memiliki sertifikat vaksinasi minimal dosis pertama dan juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan yang terakhir tentu saja harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Julita, kembali ke Anda di studio. Baik Nadia, terima kasih untuk informasi terkait dengan pembukaan kembali Ancol bagi anak di bawah 12 tahun. Selamat bertugas kembali Nadia. Pemirsa, laporan dari Nadia Hutagalung dan juru kamera Fatan Johar serta pilot drone David Sibarani langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara. Kita ke informasi lain pemirsa, tim